Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang akad mudharabah. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Muhammad Zulkarnain Purnama Putra, Putri Ayudea, Putri Syasya Wilujeng, dan Rizal Fadil. Pengertian akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau malil sahib amal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau amil atau mudarib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara dalam kaitannya dengan bank syariah, mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dasar hukum dari akad mudharabah. 1. Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu wa akharuna yadribuna fi ardi yabtaguna minal fadlillah. Artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu faiza qudiyatis sholawatu fangtasiru fil ardi wa abtagu min fadlillah, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Dari Soleh bin Suhaib Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma. Di antara ijma mengenai mudharabah adalah riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dan yang keempat ada kias. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antaranya, manusia ada yang miskin dana, tetapi mau bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Karakteristik dan jenis. Secara umum, mudharabah terbagi kepada 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. 1. Mudharabah mutlaqah merupakan keadaan sahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudarib untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun tetap pada praktik kebiasaan usaha normal yang sehat dan halal. 2. Mudharabah muqayyadah merupakan keadaan pemilik modal atau sahibul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Ketiga, mudharabah mushtarakah merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah, di mana pengelola dana juga menyertakan modalnya dalam usaha. Adapun karakteristik daripada akad mudharabah adalah 1. Ijab kabul.
Akad harus dinyatakan secara jelas dan dipahami para pihak yang terlibat, baik lisan maupun tulisan. Mengingat masih dalam pandemi COVID, ijab kabul dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan yang berlaku. 2. Pihak yang terlibat. Karakteristik kedua adalah adanya para pihak yang terlibat transaksi. Para pihak yang dimaksud ialah pertama, pemilik modal atau sahibul mal atau penyedia dana. Pihak kedua adalah mudorib atau pengelola dana dalam usaha kerjasama antara keduanya. Ketiga, modal usaha. Modal usaha diserahkan oleh sahibul mal kepada pengelola dana. Serah terima modal usaha dari sahibul mal kepada pengelola dana dapat dilakukan bertahap maupun tunai, tergantung kesepakatan. Pada dasarnya, modal usaha wajib dalam bentuk uang, tetapi modal usaha berbentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang pun diperbolehkan. Keempat, kegiatan usaha. Akad mudorobah dikenal dalam lingkup ekonomi syariah. Oleh sebab itu, aspek halal sangat ditekankan. Terkait hal ini, kegiatan usaha yang dilakoni oleh mudorib haruslah usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tambah pula, kegiatan usaha tersebut juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila usaha yang dikelola itu tidak halal dan bertentangan dengan prinsip syariah atau perundang-undang yang berlaku, transaksi mudorobahnya bisa tidak sah dan batal. Dan yang terakhir ada nisbah bagi hasil. Karakteristik akad mudorobah berikutnya adalah terkait nisbah bagi hasil. Sahibul mal dan mudarib harus menyepakati metode pembagian keuntungan. Selain itu, metode tersebut juga harus dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil harus dihitung secara jelas tanpa menimbulkan keraguan sedikit pun. Gunanya adalah untuk menghindarkan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudorobah. Seluruh kegiatan yang dibagikan ini haruslah sesuai kesepakatan nisbah antara sahibul mal dan mudorib. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Sasya Wilujeng. Baik, materi selanjutnya adalah skema mudharabah. Yang pertama adalah pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Kemudian proyek usaha baru bisa dilakukan sesuai akad mudharabah dan dikelola oleh pengelola dana. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi dan jika untung dibagi sesuai nisbah. Kemudian jika rugi ditanggung oleh pemilik dana. Materi selanjutnya yaitu rukun dan akad mudharabah. Rukun mudharabah sendiri ada 4 antara lain. Yang pertama pelaku. Pelaku terdiri dari pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib yang memiliki ketentuan syariah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Yang ketiga, sohibul mal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah yang pertama yaitu modal dengan ketentuan syariah sebagai berikut. Yang pertama, modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Yang keempat, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Yang kelima, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Yang keenam, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah. Untuk objek mudharabah yang kedua yaitu kerja. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Yang kedua, kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Yang ketiga, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
Yang keempat, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Yang kelima, pengelola dana berhak menerima imbalan atau ganti rugi atau upah apabila pemilik dana tidak melakukan kewajiban ataupun melakukan pelanggaran. Kemudian, rukun mudharabah yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul sendiri adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, rukun mudharabah yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan sendiri adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan dengan ketentuan syariah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Untuk materi selanjutnya yaitu berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu mudharabah sudah berakhir. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Dan yang terakhir adalah modal sudah tidak ada. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Dalam mudharabah, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja atau profit. Apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha. Data yang pertama, penjualan sebesar Rp1.000.000, beban pokok penjualan sebesar Rp650.000. Laba bruto didapatkan dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, yaitu sebesar Rp350.000. Beban-beban sebesar Rp250.000. Laba atau rugi neto didapat dari laba bruto dikurangi beban-beban, yaitu sebesar Rp100.000. Berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, maka nisbah pemilik dana banding pengelola dana sama dengan 30/70, sehingga pemilik dana mendapatkan laba sebesar 30% dikalikan Rp100.000 sama dengan Rp30.000. Sedangkan pengelola dana mendapatkan laba sebesar 70% dikalikan Rp100.000 sama dengan Rp70.000. Kemudian berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau laba kotor, bukan pendapatan usaha, dengan nisbah pemilik dana banding pengelola dana sama dengan 10/90, sehingga Bank Syariah mendapatkan laba sebesar 10% dikalikan Rp350.000 sama dengan Rp35.000, kemudian pengelola dana mendapatkan laba sebesar 90% dikalikan Rp350.000 sama dengan Rp315.000. Baik, selanjutnya yaitu hikmah akad mudharabah. Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya.
Sehingga dengan akad mudharabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zulkarnain. Materi selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi pemilik dan pengelola dana mudharabah. Akuntansi mudharabah sendiri secara umum mencakup dua bagian, yaitu akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Secara ilustratif diperlihatkan dalam ilustrasi berikut. Sohibul Mal selaku pemilik dana bertemu dengan mudharib dalam bank, dan Sohibul Mal tercakup dalam akuntansi pemilik dana, dan mudharib selaku pengelola termasuk dalam akuntansi pengelola dana. Akuntansi untuk pemilik dana sendiri, kas yang disalurkan diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi aset non-kas diukur sesuai nilai wajar ketika aset diserahkan. Nilai wajar tersebut harus disetujui oleh pemilik dan pengelola dana saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan akan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Berikut jurnal saat penyerahan, yakni investasi mudharabah pada kas. Jurnal jika aset non-kas bernilai lebih tinggi daripada nilai yang dicatat adalah investasi mudharabah pada keuntungan tangguhan dan aset non-kas. Dan yang terakhir, jurnal jika aset non-kas bernilai lebih rendah dari nilai yang tercatat, maka investasi mudharabah dan kerugian pada aset non-kas. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai tanpa unsur kelalaian pengelola diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi. Bentuk jurnalnya adalah kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Untuk kelalaian tadi ditunjukkan dengan beberapa kondisi. Yang pertama, tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad. Kemudian, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad. Kemudian, hasil putusan dari institusi yang berwenang. Sedangkan penurunan nilai setelah usaha dimulai tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan ketika bagi hasil. Jurnal saat terjadi kerugian adalah kerugian investasi mudharabah pada penyisian investasi mudharabah. Lalu jurnal saat bagi hasil adalah kas dan penyisian investasi mudharabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk akun penyisian kerugian investasi, yakni kerugian investasi mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah. Bagian-bagian hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang dengan jurnal sebagai berikut. Piutang pendapatan bagi hasil kepada pendapatan bagi hasil mudharabah. Selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi dengan penyisian kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat akad berakhir. Jurnalnya adalah kas atau piutang atau aset non-kas dan penyisian kerugian investasi mudharabah pada keuntungan investasi mudharabah dan investasi mudharabah. Akuntansi untuk pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non-kas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jurnalnya adalah kas atau aset non-kas pada dana syirka temporer. Kemudian jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirka temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakuinya sebagai investasi mudharabah, sama seperti pengakuan pemilik dana. Pendapatan dari investasi tersebut diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnalnya adalah kas piutang kepada pendapatan yang belum dibagikan. Hak atas bagi hasil dana syirka temporer yang sudah diperhitungkan
tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar porsi hak pemilik dana dengan jurnal beban bagi hasil mudharabah pada utang bagi hasil mudharabah. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah tersebut, maka ada pengakuan atas pendapatan maupun beban. Jurnal pendapatannya adalah kas atau piutang pada pendapatan. Sedangkan jurnal beban adalah beban pada kas atau utang. Jurnal bagi hasilnya adalah pendapatan yang belum dibagikan pada kas atau utang. Kemudian kerugian yang dihasilkan karena kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana itu sendiri, dengan jurnal dana syirkah temporer pada kas atau utang. Materi selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan mudharabah. Untuk pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat setelah dikurangi penyisian kerugian investasi jika ada. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait investasi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama mudharabah. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan oleh PSAK 101. Untuk pengelola dana menyajikan dana syirkah temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad mudharabah, yaitu sebesar nilai dana syirkah temporer dikurangi penyisian kerugian. Pengelola dana mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, serta penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah diungkapkan sesuai PSAK 101. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal Fadil. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal 1 yaitu PTA menandatangani akad mudharabah dengan Bank Syariah Berjaya. Bank Syariah Berjaya sebagai pemilik dana menyerahkan rupiah 100 juta. Buatlah jurnal penyerahan tersebut oleh PTA dan Bank Syariah Berjaya. Jurnal dari PTA adalah kas pada aset mudharabah sebesar rupiah 100 juta. Kemudian jurnal Bank Syariah Berjaya adalah investasi mudharabah pada kas atau rekening nasabah sebesar rupiah 100 juta. Selanjutnya adalah contoh soal 2. Jika Bank Syariah menyerahkan aset tetap dengan harga perolehan rupiah 200 juta dan akumulasi penyusutan rupiah 50 juta, saat diserahkan harga pasar aset tetap adalah rupiah 125 juta. Buatlah jurnal penyerahan tersebut oleh PTA dan Bank Syariah Berjaya ketika saat penyerahan terdapat penurunan nilai aset tetap. Harga perolehan aset sama dengan rupiah 200 juta, akumulasi penyusutan aset rupiah 50 juta. Harga pasar aset tetap pada saat diserahkan rupiah 125 juta. Jurnal dari PTA adalah persediaan pada dana syirkah temporer sebesar rupiah 125 juta. Sedangkan jurnal Bank Syariah Berjaya adalah pembiayaan mudharabah dan akumulasi penyusutan aktiva dan kerugian penyerahan aktiva pada aktiva non-kas sebesar rupiah 200 juta. Selanjutnya adalah contoh soal 3. PTB yang memiliki perjanjian mudharabah dengan Bank At-Taufik selama 2 tahun dengan pola bagi hasil atas pendapatan 70% dan 30%. Pada tahun pertama menghasilkan pendapatan yang dibiayai dari dana mudharabah sebesar rupiah 70 juta. Dan mengeluarkan beban dengan total rupiah 40 juta. Seluruh hak Bank At-Taufik langsung diberikan secara tunai terkait pembagian laba tersebut. Buatlah jurnal untuk pembagian laba tersebut. Apabila hasil pengelolaan dana pada periode tertentu adalah pendapatan dibukukan rupiah 70 juta, beban yang dihasilkan adalah rupiah 40 juta, laba bersih pendapatan dikurangi beban sebesar rupiah 30 juta. Berdasarkan bagi hasil yang disepakati adalah 70% dan 30%. Maka PTB adalah 70% kali rupiah 30 juta sama dengan rupiah 21 juta. Sedangkan Bank At-Taufik adalah 30% kali rupiah 30 juta sama dengan rupiah 9 juta. Jurnal pada PTB adalah beban bagi hasil pada kas sebesar rupiah 9 juta. Sedangkan jurnal Bank At-Taufik adalah
kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp9 juta. Selanjutnya adalah contoh soal komprehensif. Tuan Andik dan Tuan Mahmud sepakat melakukan akad mudharabah di mana Tuan Andik menjadi pemilik dana dan Tuan Mahmud sebagai pengelola. Pada tanggal 1 Januari 2018, Tuan Andik menyetorkan modal berupa uang tunai senilai Rp300 juta. Nisbah keuntungan antara Tuan Andik dan Tuan Mahmud disepakati sebesar 40% dan 60%. Pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan usaha dan beban usaha mudharabah adalah 80 juta dan Rp40 juta pendapatan dan beban tunai. Dan pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan usaha dan beban mudharabah adalah Rp60 juta dan Rp64 juta. Diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2018 untuk Tuan Andik dan Tuan Mahmud. Kemudian yang kedua adalah buatlah ayat jurnal mencatat pendapatan usaha dan beban mudharabah tahun 2018 tahun 2019 beserta jurnal pembagian labanya untuk Tuan Andik dan Tuan Mahmud. Pada tanggal 1 Januari 2018, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp300 juta. Nisbah bagi hasil adalah 40% pemilik, 60% pengelola. Jadi jurnal Tuan Andik adalah investasi mudharabah pada kas sebesar Rp300 juta. Sedangkan jurnal Tuan Mahmud adalah kas pada dana sirkah temporer sebesar Rp300 juta. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2018, jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2018 adalah pendapatan usaha Rp80 juta, beban usaha Rp40 juta, pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup. Jurnal Tuan Mahmud, kas pada pendapatan sebesar Rp80 juta, beban pada kas Rp40 juta, pendapatan pada pendapatan yang belum dibagikan dan beban sebesar Rp40 juta. Kemudian membagi laba sesuai nisbah. Jadi pengelola dana sesuai nisbah 40% kali 40 juta sama dengan 16 juta. Kemudian pemilik dana 60% kali 40 juta sebesar 24 juta. Selanjutnya adalah pembayaran kepada pemilik dana. Jadi jurnal Tuan Andik adalah kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp16 juta. Sedangkan jurnal Tuan Mahmud adalah beban bagi hasil pada kas sebesar Rp16 juta. Jika tidak dibagi langsung, jurnal dari Tuan Andik adalah piutang bagi hasil pada kas sebesar Rp16 juta. Saat penerimaan uang, jurnalnya adalah kas pada piutang bagi hasil sebesar Rp16 juta. Jurnal Tuan Mahmud adalah beban bagi hasil pada kas Rp16 juta. Kemudian beban bagi hasil pada utang bagi hasil mudharabah sebesar 16 juta. Ketika melakukan setoran atas bagi hasil yang diterima oleh bank adalah utang bagi hasil mudharabah pada kas sebesar Rp16 juta. 31 Desember 2018 melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut, maka jurnal dari Tuan Mahmud adalah pendapatan belum dibagikan pada beban bagi hasil sebesar Rp40 juta. Kemudian penyajian laporan keuangan neraca aset yaitu investasi mudharabah 300 juta dan penyisian kerugian 0. Kemudian utang bagi hasil dana sirkah temporer Rp300 juta dan penyisian kerugian 0. Tanggal 31 Desember 2019, jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2019 adalah pendapatan usaha Rp60 juta dan beban usaha Rp64 juta, maka jurnal dari Tuan Andi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah kerugian mudharabah pada penyisian kerugian sebesar Rp4 juta. Selanjutnya, pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian akan ditutup. Jurnal dari Tuan Mahmud adalah kas atau piutang pada pendapatan sebesar Rp60 juta, beban pada kas atau utang sebesar Rp64 juta, pendapatan dan penyisian kerugian pada beban sebesar Rp64 juta. Penyajian laporan keuangan neraca pada
tanggal 31 Desember 2019, aset yaitu investasi mudharabah 300 juta, penyisian kerugian 4 juta, totalnya adalah 296 juta. Kemudian utang bagi hasil 0, dana sirka temporer 300 juta, dan penyisian kerugian 4 juta, totalnya adalah 296 juta. Pada 1 Januari 2020, pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad dan menerima 296 juta. Jurnal dari Tuan Andi adalah kas dan penyisian kerugian pada investasi mudharabah sebesar 300 juta. Kemudian jurnal dari Tuan Mahmud adalah dana sirka temporer pada kas dan penyisian kerugian sebesar rupiah 300 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.